Alhamdulillah. Akhirnya sampai di kediaman Aris Jaldi, sahabat saya. Udah bertahun-tahun berkawan sama dia nih. Subhanallah, saya mau melihat podcastnya dia nih, lokasi podcastnya dia. Subhanallah, bagus semua, lengkap. Ada peralatan yang canggih di dalamnya. Subhanallah, ini seperti menyaingi Deddy Corbuzier dia ini. Ya, Bang Aris ini sahabat saya yang saat ini udah membuat namanya media Trigger Media, lengkap, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram ya, dan lengkap semua. Dan ini mungkin ya satu-satu di Pontianak yang pribadi yang memiliki ruangan podcast seperti ini. Tidak tahu lah yang lain, karena saya tak tahu tempat lain. Bang Aris. Bang Aris, gimana? Saya pengen nanya nih, sorry nih saya mendadak main karena sempat gak saya dari Singkawang sempat main ke sini. Bang Aris, sudah berapa lama nih buat podcast seperti ini Bang Aris? Untuk podcast ini ya bro, kita sebetulnya gagasan ini sudah lama sebetulnya. Karena kita membaca potensi, peluang, punya literasi dan referensi yang ini kita pelajari, kita pahami, dan ini kita simpulkan memang sangat potensial untuk kita kembangkan dalam rangka menopang bisnis media konvergensi. Di satu sisi kita juga menggerakkan sektor ekonomi kreatif yang ini kita kembangkan secara mandiri. Oke, untuk podcast ini namanya apa? Kalau podcast ini kita integrasikan dengan badan usaha kita yang sudah memiliki izin usaha ya secara legal formal lah, itu sudah terintegrasi dengan kita namai itu Trigger Net Media gitu. Trigger itu filosofinya kita beri kita kutip dari bahasa Inggris sebetulnya, trigger atau pemicu gitu. Nah, kita ingin media daring yang kita hadirkan secara terintegrasi ini menjadi salah satu ikonik khususnya di Kalbar. Oke. Bang Aris, ini sahabat ini nih, sahabat kental saya, memang saya kaget ketika lihat masuk ruangannya subhanallah. Bang, ini podcast ini nih, ruangan ini jujur nih Bang, habis berapa Bang? Saya pengen tahu Bang. Kalau khusus ruang ini atau langsung mendirikan media namanya Trigger Media ini. Tapi kalau untuk podcast sendiri Bang, untuk ruangan ini nih Bang, peralatan dengan dekorasi. Masih asumsi ini masih hitungan 2 digit juta gitu. Bang, ini sahabat kayak tempat Deddy Corbuzier. Masih jauh. Alat lengkapnya lihat kan ya. Ini masih standar, masih kerupuk bro. Bang, untuk podcast sendiri udah berapa lama nih Bang? Kita ini sebetulnya persiapannya sudah kita intensifkan kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan sebetulnya kita tinggal menunggu timing aja untuk launching. Dan kita masih efektifkan dan efisiensikan waktu bersama teman-teman yang memang kita libatkan secara masif dalam kegiatan ini. Kira-kira bila itu launchingnya tuh? Insya Allah awal Agustus lah. Ini surprise juga untuk istri saya yang udah banyak support dan mengerti, memahami strategi, pemikiran, gagasan perjuangan saya. Ini spesial untuk ulang tahun dia nanti. Gitu. Untuk digunakan untuk apa nih podcast ini? Podcast. Apa yang hadir akan membahas masalah apa di sini nih? Segala apa pun boleh dibahas atau gimana? Oh siap. Jadi podcast yang kita bangun ini dan kita namai Trigger Podcast ini, seperti yang saya katakan, konsep awalnya adalah bagian dari platform konvergensi media daring yang kita siapkan. Jadi ini pada prinsipnya praktiknya tetap kita mengedepankan amanat undang-undang pers itu juga, dan praktiknya tetap kita mengedepankan etika jurnalistik. Jadi memang ini kita integrasikan lah secara otomatis. Itu berapa karyawan nanti nih? Kalau untuk di podcast ada namanya kameramen, harus ada juga nih yang audio, visual. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya, untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif ini kita sebetulnya sudah punya jejaring lah, SDM yang cukup mumpuni. Jadi jujur saja untuk menggerakkan podcast ini, teamwork kita sebenarnya sudah siap.
ini bukan bisnis baru sebetulnya. Kita bangun ini berawal dari hobi, komunitas. Dan ya inilah implementasi dari bakat, minat, dan hobi, konsistensi, komitmen teman-teman juga. Jadi untuk melakukan praktik ini, saya pikir nggak ada kendala lah. Kawan-kawan tetap support semua. Bang, siapa-siapa yang boleh masuk sini narasumber ini? Siapapun boleh atau gimana? Atau ada kriteria-kriteria untuk politik atau ini untuk bisnis, untuk dagang atau untuk mengembangkan semua ide-ide gagasan itu boleh masuk sini? Ya, jadi jujur podcast ini kita hadirkan untuk masyarakat dan menjadi salah satu implementasi lah dari keterbukaan informasi publik, amanat undang-undang pers itu sendiri. Jadi kita mengakomodir semua unsur, semua pihak itu kita akomodir karena kita juga sudah siapkan tagline dari trigger podcast itu. Apa? Kita tagline-nya adalah interest and not secrets. Artinya ini menarik dan tidak ada rahasia. Jadi mau stakeholder, mau politisi, mau pengusaha, mau personal, birokrasi, bla bla, silakan. Di sini ya seperti yang saya katakan sejak awal, ini adalah praktik jurnalistik gitu. Jadi tetap mengedepankan etika jurnalistik. Insya Allah itu akan kita kedepankan. Kebetulan saya juga merupakan bagian dari anggota AJI Pontianak, dan insya Allah untuk penerapan amanat undang-undang pers dan kode etik itu sejauh ini masih tetap kita pegang teguh. Gitu. Bang, trigger media ini ngomong-ngomong udah kabar dong. Kalau kita bicara platform konvergensi dan media daring ini, kita sebetulnya sudah global ya. Kan ya kita sudah punya website gitu ya. Mau dari ujung kulon, mau di Eropa, mau di Amerika, ya karena kita sudah punya www itu atau www, kita sudah global lah .com kita kan. Oke. Ini berizin semua bang. Alhamdulillah NIB kita sudah terdaftar di notaris lah ya, sudah resmi, kita buat secara resmi, punya legal standingnya sejak tahun 2018. Nah, ini bagian dari implementasi atau realisasi dari inovasi yang kita kembangkan sudah jauh-jauh hari sebetulnya. Izin, ini sendiri atau ada saham-saham yang lain nih? Ya, alhamdulillah ini bagian dari perjuangan saya pribadi, dan semua aset yang kita punya ini untuk sementara saya yang handle. Bang, ini ide ini apakah dari abang lihat perkembangan, mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini? Ya, saya pikir ini adaptasi lah ya, adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini. Jadi kita membaca peluang dan kebutuhan publik gitu. Jadi ini kan ketika dunia sedang mengembangkan bisnis platform media konvergensi gitu. Ya ini salah satu representasi yang memang kita pahami dan harus kita implementasikan. Tuntutan lah gitu. Tuntutan. Bang, saya minum sebentar dulu. Terus, bang, saya minta gongsang ini. Sorry, karena saya tidak perlu tawaran dia minum, karena saya udah berkawan lama. Sambil sorry. Bang, sambil ngomong sambil ini bang, ini mungkin sedikit lagi lah bang. Oke. Ini, bang, saya lihat tadi dari masuk, saya kaget. Rumah sekaligus ada podcast. Ini membuat membuat diri saya pun masih kepengen juga. Cuma saya menilai ketidakmampuan saya untuk secepat ini nggak mungkin. Tapi ide itu sudah ada, cuma mau bergerak mulai itu gimana gitu. Bang, beri motivasi kepada masyarakat bang, anak-anak yang membuat podcast bang. Siap. Karena abang sudah ada nih buktinya. Ini sebetulnya ya buat teman-teman juga atau siapapun yang mungkin tertarik ingin mengembangkan podcast sebetulnya. Sebetulnya ini simple, tidak butuh biaya besar gitu. Kalau hanya kita ingin eksis gitu. Dengan fasilitas atau sarana atau model yang memadai juga bisa kita kembangkan sebetulnya. Untuk memulai ini memang ya kita harus banyak cari referensi lah. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya dengan modal 2 juta, 3 juta pun sudah bisa jalan gitu untuk bikin podcast. Kenapa saya bilang bisa jalan? Karena kan sekarang ya kita bisa kompromistis lah. Dengan handphone juga kita bisa jalan. Tapi dengan peralatan yang canggih seperti ini, macam studio seperti ini, ya,
Harus elegan bang. Iya, kalau untuk tampil elegan memang butuh waktu lah proses. Kalau memang kita punya dana pribadi atau punya supporting semacam ada investor bla bla bla, silakan aja bisa jalan gitu. Tapi kan itu mungkin nanti akan apa ya, berpotensi jadi polemik bla 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 lah gitu. Dan saya memilih jujur saja, memilih untuk memutuskan berinvestasi sendiri bukan karena saya mau gimana gimana gitu, tapi ini dalam rangka menopang menggerakkan sektor ekonomi kreatif, khususnya di industri pers ya, karena saya juga punya banyak jejaring media, rekan-rekan yang masih eksis di jurnalisme dan menggerakkan apa ya, bisnis media daring ini secara startup atau pemula gitu. Dan ini rintisan-rintisan ini yang sebetulnya usaha-usaha rintisan ini yang sebetulnya harus kita topang gitu. Karena kalau nggak kita topang, nggak kita rangkul, siapa lagi yang bisa mendukung kawan-kawan? Bang bulan 8 ya mau launching. Undang nggak kami ini? Undang nggak saya? Nah, insya Allah. Kalau persoalan itu kita sebetulnya dalam pertemuan itu nggak harus menunggu say hello atau apa. Nanti kita ingatkan dulu. Pastilah ya. Sahabat Bang Aris ini malah melintang di beberapa media sebelumnya. Akhirnya dia memberanikan diri membuka satu media namanya Trigger Net Media dan membuat podcast. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Ketika dia sudah beralih beberapa media, dia bangkit. Akhirnya dia membuka media sendiri dan alhamdulillah impian dia akhirnya tercapai. Sorry, mungkin saya potong dulu. Ini bukan soal bangkit-bangkit gitu. Ini bicara masalah apa ya, jurnalisme, bicara kebebasan gitu. Amanat dari undang-undang. Pers itu atau jurnalisme itu harus orang-orang yang betul-betul punya prinsip dan pemikiran yang merdeka. Nah, kalau kita punya prinsip dan bisa mengembangkan potensi dan bakat yang kita punya, itulah tadi bagian dari kebebasan dan kemerdekaan pers gitu. Jadi kalau misal nih ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya arungi lah dari berbagai media, baik di swasta, di BUMN, di perusahaan apa media yang notabene adalah plat merah seperti itu ya. Jadi sebetulnya memang saya ini jurnalis, mindset saya tentu harus berpikir apa ya, skeptis gitu, tidak gampang ya, analisa pasti tajam dan kita harus logis lah, nggak harus ketika kita mendapatkan intonasi A atau jawaban A, kata orang A, atau narasumber atau pimpinan A, ya enggak seperti itu. Jadi memang saya sejak dulu selalu berpikir bahwa ide atau gagasan itu memang berkembang secara dinamis dan itu harus apa ya, mengantarkan kita kepada level yang lebih padu. Oke, berapa tahun dari jurnalis? Kalau untuk di industri pers sendiri, saya sebetulnya pendatang baru sih, baru kurang lebih 20 tahunan lah. Itu bukan baru sahabat. Baru banget, jadi masih apa ya, masih kacangan lah, masih perlu banyak belajar gitu. Dan sahabat, mungkin Bang Aris, kalaupun saya butuh kerja, boleh lah kali ya? Sebetulnya bukan butuh kerja nih. Dari dulu kita kan berteman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rumuskan, itu sebetulnya bagian dari dunia kita nih. Jadi ini bukan tempat orang untuk bekerja, tapi ini adalah rumah besar, wadah untuk merangkul teman-teman yang memang kreatif, yang memang ingin mengembangkan potensi, yang ingin selalu tumbuh berkembang. Iya, ini tempatnya gitu. Oke lah, sahabat, mungkin singkat ya saya berbicara sama dia. Mohon maaf kalau ini dadakan saya datang, saya dari Singkawang, langsung tiba-tiba dia telepon, tahu saya punya komen pak saya, akhirnya saya main ke rumah dia, tempatnya di Jalan Kartusua Gang, Dharma Putra 12. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di rumah, ada Arik. Dharma Putra 12A. Sebelah Parit. Dharma Putra 12A.